Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Allahumma aftah masami'a qalbi li zikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma agnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bi taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para santri Pondok Pesantren Sabilun Najah dan para alumni dimanapun kalian berada, tentunya para santri sekarang semuanya sedang berada di rumah. Dan kali ini mari kita lanjutkan pengajian kita. Pasal ini menerangkan tentang bahwa seorang yang menuntut ilmu harus memilih ilmunya. Ya, kalau ilmu yang berhubungan dengan kemasyarakatan, kehidupan, tentu yang dibutuhkan ketika masa itu. Kalau ilmu-ilmu yang misalnya masuk perguruan tinggi, ya pilihlah ilmu mungkin hubungan dengan kemampuan dia. Kalau dia kemampuan dibilang eksak, ya pilihlah ilmu-ilmu eksak yang dia mampu, supaya nanti apapun yang ada, potensi yang ada pada dirinya nanti dengan otomatis berkembang karena dia belajar. Guru, ya tentu kalau guru yang sudah pasti kalau di perguruan tinggi yang matching lah. Nah, guru-guru yang memang sudah pas dengan keilmuannya. Ya, jadi ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh guru itu sesuai dengan keilmuan yang dia miliki. Nah, ini kita milih dia. Ya kalau di perguruan tinggi mungkin yang milih itu bukan kita sih, sudah dipilih oleh lembaga. Wasyarik, teman. Kenapa teman? Teman-teman ini sebetulnya ada pengaruhnya, tapi akhirnya dikembalikan kepada pribadinya. Maksudnya teman ini bisa berpengaruh kepada seseorang dan tidak berpengaruh juga, bisa tidak berpengaruh. Teman ini bisa berpengaruh kepada seseorang dan juga bisa tidak terpengaruh. Akhirnya dikembalikan kepada pribadinya. Maksudnya kalau seseorang yang sudah mempunyai dasar, misalnya dalam keimanannya, dalam ketauhidannya, bahkan dalam ilmu bidang keagamaannya, walaupun dia bergaul dengan orang yang beragam bermacam-macam, pasti dia tidak akan terbawa oleh arus. Kenapa? Sebab dia sudah memiliki prinsip-prinsip dalam kehidupan, prinsip-prinsip dalam mengamalkan kewajiban-kewajibannya. Itu berarti pengaruh teman kepada dia tidak ada pengaruhnya. Nah, kemudian pentingnya dipilih di sini bagaimana? Nah, ini masalahnya bagi orang yang masih pemula dalam belajar, pasti dia masih kosong dia. Jadi yang belajarnya masih pemula, masih awal-awal, ya tentu dia belum berilmu. Namanya orang baru belajar, para pemula ini masih kosong sekali ini. Nah, ketika dia masih kosong tentang nilai tauhidnya, tentang nilai-nilai keilmuannya, tentang masalah hubungannya dengan masalah ilmu tentang keagamaannya. Nah, ketika dia masih lemah karena baru, nah kalau salah milih teman nih, salah milih rekan nih, ya kalau yang baik ini mungkin bisa berpengaruh baik, tapi kalau yang tidak baik juga pengaruhnya fatal. Kenapa? Ya orang masih kosong kan. Karena kosong, botol kosong disimpan di halaman yang sedang turun hujan, ya pasti penuhlah botol itu dengan air hujan. Kalau ada anak yang masih belum ada dasar-dasar di hatinya, apalagi masih kosong sama sekali, datang pengaruh lah. Kalau baik dia masuk pengaruh yang baik, kalau jelek juga pengaruh yang jelek. Ini masalahnya kalau temannya yang tidak baik, makanya harus memilih teman ini. Ya kalau teman yang baik mungkin baik pengaruhnya lah, tapi kalau teman yang tidak baik, nah ini juga patah pengaruhnya, sehingga dia akan terbentuk dengan pengaruh-pengaruh dari temannya. Maka
pilihlah teman yang terbaik supaya dia nanti termotivasi untuk berbuat kebajikan. Jadi kalau yang kosong ini ya akan mudah diisi dengan apapun juga yang ada di sekitarnya. Maka carilah teman-teman yang menguntungkan, tentu teman-teman yang baik yang bisa mengarahkan dia kepada hal-hal yang lebih positif. Ini pentingnya kita memilih teman yang baik. Kalau sudah padat, sudah penuh, sudah punya prinsip, ya ini nggak ada masalah. Tapi kalau bagi pemula yang mau baru belajar, ini bahaya kalau memang dia pas pilih temannya salah. Tidak salah, itu bukan teman yang baik-baik, tapi teman-teman justru yang malas gitu. Orang yang suka iseng. Ini juga nanti akan membentuk kepribadian anak-anak yang memang baru belajar pemula, baru sekali dia belajar agama. Di sini penting sekali. Wasabat alaihi, ini harus tetap sampai tuntas. Nah, kalau kita kuliah kan di fakultas ekonomi ya sampai 1 minimal lah. Jangan tengah-tengah baru semester 4 udah keluar yang dapat apa-apa. Ya mudah-mudahan ilmunya dapat, tapi kan diharapkan tidak hanya sekedar ilmu kalau kuliah itu. Diharapkan minimal kita dapat predikat gelar itu apa gitu. Itu kan nggak apa-apa. Itu untuk kebaikan. Yang bagi li tolabil ilmi ay yakhtaro min kulli ilmin ahsanahu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali summa yahtaju ilaihi fil ma'ali. Yang bagi sepatutnya di tolabil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmi, ayah taro min kulli ilmin, harus memilih dari setiap ilmu itu ahsanahu, ilmu yang terbaik. Yang terbaik ya. Ya, terbaik itu di sini wama yahtaju, dan ilmu yahtaju yang dibutuhkan, yang membutuhkannya ilai kepada ilmu fi amri dinihi, dalam urusan agamanya, fil hali ketika itu. Nah, jadi ilmu yang dipilih yang terbaik di sini adalah ilmu yang dibutuhkan ketika masa itu, yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan ibadah. Dalam amridin itu urusan ibadah, urusan yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Maka inilah ilmu yang harus didahulukan, ilmu yang dibutuhkan ketika itu oleh masyarakat. Jadi para santri kalau belajarlah ilmu-ilmu yang ketika itu memang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi masyarakat sangat membutuhkan sekali ilmu itu. Misalnya ilmu fikih, tuh masyarakat sangat membutuhkan sekali, karena dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas daripada ilmu fikih, ilmu tentang tata cara ibadah, gerakan-gerakannya, ucapan-ucapannya, dan segalanya. Itu barangkali ilmu itulah yang oleh santri, oleh si tolabil ilmi didahulukan, dipelajari, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat pas sesuai dengan yang kita miliki. Dia butuh bab fikih, kita paham, kita bisa bab fikih, kita belajar bab fikih, masyarakat membutuhkan fikih, bab fikih. Maka akhirnya ketika kita dipasarkan ilmu itu bermanfaat di masyarakat, dipakai oleh masyarakat, itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, harusnya seperti begitu. Jadi apa yang dibutuhkan ketika itu, maka seorang tolib, seorang santri harus benar-benar paham apa sekarang yang dibutuhkan oleh masyarakat, supaya kita mencari ilmu itu didahulukan ilmu-ilmu yang diharapkan oleh masyarakat. Karena kita belajar santri banyak bukan untuk pribadi, hanya untuk sendiri, tapi untuk khalayak banyak, untuk dimanfaatkan, untuk dijadikan semacam suatu ilmu yang dimanfaatkan oleh dirinya, oleh keluarganya, oleh masyarakatnya, dalam rangka mengabdi dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yahtaju ilaihi min amri dinihi, dari urusan agamanya, fil hali ketika itu. Summa yahtaju ilaihi fil ma'ali, kemudian juga baru kita menuntut ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat di masa-masa yang akan datang. Misalnya masyarakat ketika
awal-awal pasti dia butuh akan ilmu fikih. Nah, kemudian setelah itu kita pasti bakal tahu bahwa mereka itu membutuhkan ilmu-ilmu yang lainnya. Misalnya ilmu tauhid. Jadi biasanya sebetulnya sebaiknya ilmu tauhid dulu baru ilmu fikih. Jadi kita seringkali fikih dulu baru ke tauhid. Nah, sehingga ketika yang dibutuhkan saat itu apa? Ya kalau memang yang dibutuhkan tauhid, ilmu tauhid dulu dah. Setelah ilmu tauhid nanti kemudian ilmu fikih. Padahal sebetulnya ilmu fikih itu ilmu yang mesti dipelajari secara berbarengan. Kenapa? Ya tauhid pun juga adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan, bahkan menjadikan dasar-dasar sebagai landasan dalam melaksanakan perintah Allah, dalam hidup bertakwa kepada Allah. Itu penting rasanya adalah harus dengan landasan ketakwaan. Jadi santri harus tahu yang sekarang dibutuhkan apa. Coba itulah yang harus didahulukan oleh kita dipelajari. Nanti kita ke depannya pasti paham butuh setelah ini fikih itu apa yang kita butuhkan. Ya tadi itu ilmu tauhid atau ilmu-ilmu yang lainnya. Atau misalnya nanti babnya sekarang harus dibutuhkan tahu ilmu fikih bab sholat bab wudu nih, pelajari deh. Setelah begitu bisa disampaikan juga mungkin ketika santri di pondok pulang ke rumah juga ada pengajian, ikut disampaikan di pengajiannya tentang ilmu-ilmu yang telah dapat di pesantrennya, dan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat tentang bab sholat dengan bab wudu. Kemudian akan datang apalagi butuhnya nanti bab zakat, bab haji, bab tentang jual beli, tentang sewa menyewa, tentang segala macam kehidupan beragama. Maka ketika dia paham akan kebutuhan masyarakat, maka apa yang didapatkan nanti akan laku di masyarakat. Artinya memang akan manfaat. Sebab ilmu yang dia miliki, yang dia dapat dibutuhkan, sehingga disampaikan oleh masyarakat pas dengan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat bisa menerima dengan senang hati. Itulah namanya ilmu yang bermanfaat. Jadi dengan demikian para santri, supaya ilmu kita manfaat, kita harus paham di masyarakat sekarang nih kita apa yang dibutuhkan. Oh, ilmu fikih, ya fikih pelajarilah ilmu fikih. Di masyarakat kita butuhkannya ilmu tauhid lah. Jadi ilmu yang kita dapat nanti pas dengan kebutuhan masyarakat, sehingga ilmu kita bahkan bermanfaat di masyarakat. Tentu untuk kita lebih bermanfaat, sehingga nanti setelah betapa ilmu itu bermanfaat di masyarakat, ya kepada kita insya Allah bakal membawa keberkahan hidup kita. Mudah-mudahan kalian para santri mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang maslahat, sehingga kalian mendapatkan keberkahan dari ilmu kalian dan keberkahan dari amal-amal kalian dalam rangka menyebarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.